Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Toothless. Toothless ini bisa dibilang adalah orang yang gila kerja. Namun suatu saat ia mengambil cuti untuk berlibur. Ia berlibur di pondok kecil milik keluarganya yang terletak di pinggir danau. Ia pun pergi berlibur bersama kekasihnya yang bernama Kemi. Di tengah perjalanan, mereka hampir saja menabrak seseorang. Setelah orang itu pergi, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka sudah tiba, Toothless langsung tertidur di kursi, dan kemudian Kemi membangunkannya untuk bercocok tanam. Namun tiba-tiba adiknya Toothless yang bernama Sal, ia dan kekasihnya yang bernama Masya datang ke pondok itu. Toothless menjadi kesal dan bingung. Ia bertanya pada Sal kenapa ia berada di sini, dan Sal pun menjawab bahwa ia juga ingin berlibur sama seperti Toothless. Keesokannya, Kemi akan pergi mencari jamur bersama Masya. Namun sebelum ia pergi, ia meminta agar Toothless segera mengusir adiknya itu. Saat Kemi pergi, Toothless menghampiri adiknya yang sedang bersantai di pinggir danau. Toothless meminta agar Sal segera pergi dari pondok ini, karena ia hanya ingin tinggal berdua bersama dengan Kemi. Namun Sal menolak hal itu. Ia malah justru mengundang teman-temannya untuk berpesta di pondok itu. Karena hal itu, Toothless menjadi kesal dengan adiknya, sehingga ia melemparkan headphone yang digunakan Sal. Dari kejadian itu, mereka berdua pun berkelahi. Namun tanpa sengaja, Toothless membunuh adiknya dengan menggunakan kapak. Toothless pun langsung menyimpan mayat adiknya di gudang dan menutupi bercak darah di tanah dengan daun. Setelah itu, ia langsung membersihkan diri di danau agar tidak ada lagi bercak darah yang tertinggal. Setelah selesai mandi, Kemi dan Masya tiba. Masya langsung bertanya tentang keberadaan Sal. Namun Toothless berkata bahwa ia tidak melihat Sal sejak tadi. Kemudian karena Toothless merasa gelisah, ia langsung bercerita dengan Kemi bahwa Sal sudah tewas dibunuhnya. Kemi yang mendengar itu terkejut, namun ia tidak memarahi Toothless. Mereka berdua justru membuat rencana untuk membunuh Masya, agar orang-orang tidak tahu bahwa Sal dan Masya datang ke pondok itu. Rencana mereka berdua pun berhasil dilakukan. Kemudian tubuh Sal dan Masya langsung dipotong menjadi beberapa bagian kecil dan membuangnya di danau. Awalnya Toothless ingin membuang mobil yang dibawa Sal, namun Kemi menyuruhnya untuk membuang mobil di malam hari. Kemudian mereka berdua menaiki perahu untuk berjalan di danau. Saat itu juga Toothless langsung melamar Kemi. Kemudian saat berjalan pulang ke pondok, dari kejauhan mereka melihat bahwa pondok itu sangat terang. Saat mereka tiba, ternyata itu adalah teman-temannya Sal yang datang untuk berpesta seperti yang Sal katakan sebelumnya. Mereka sangat takut karena mereka belum membuang mobil Sal, dan mereka akan curiga. Kemudian teman baiknya Sal yang bernama Dov bertanya tentang keberadaan Sal. Dov awalnya menanyai Kemi, mulai dari kapan Sal datang dan menghilang dari pondok. Kemudian saat Dov bertanya pada Toothless, jawaban dari Toothless sangat jauh berbeda dari jawaban Kemi. Saat itu juga Dov langsung mencurigai mereka berdua. Kemi dan Toothless pergi ke kamar, namun Kemi yang tidak bisa tidur datang menemui Dov. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba Toothless datang dan Dov langsung menunjukkan headphone yang digunakan Sal. Namun Toothless malah mengambil headphone itu dan kabur. Saat itu juga Kemi langsung menusuk mata Dov dan membunuhnya, agar tidak ada saksi atas pembunuhan Sal. Mereka berdua pun menguburkan Dov dan kembali ke pondok itu. Namun tiba-tiba polisi datang untuk mencari Dov, karena Dov dinyatakan hilang setelah ia pergi ke pondok ini. Para polisi mencari Dov, namun mereka malah menemukan darah yang diasumsikan bahwa darah itu milik Sal. Polisi pun menyimpulkan bahwa ada pembunuhan berantai di sekitar pondok itu, dan para polisi menutup pondok itu untuk sementara. Toothless dan Kemi mulai mengarang cerita untuk diceritakan pada polisi saat akan diinterogasi. Mereka bercerita pada polisi tentang gelandangan yang hampir mereka tabrak, dan gelandangan itu dijadikan tersangka oleh pihak polisi. Esoknya orang tua Toothless tiba di pondok dengan keadaan berduka.
Namun Kemi mengalihkan mereka dengan menunjukkan cincin lamaran dari Toothless. Mereka pun berencana untuk melangsungkan pernikahan di pondok. Namun hal itu ditolak oleh ibunya Toothless. Akan tetapi ayahnya setuju. Mereka berdua pun berdebat sampai memutuskan untuk bercerai. Singkat cerita, para polisi pun menemukan gelandangan itu, dan mereka meminta Toothless untuk datang ke kantor polisi. Toothless berencana akan menceritakan kebenarannya pada polisi, namun Kemi tidak setuju. Mereka pun akhirnya saling kejar-kejaran di jalan. Toothless yang tiba duluan dihampiri Kemi dengan menabrakkan mobil ke polisi. Di situ polisi sempat menembak Kemi, namun ia masih bertahan karena ia ingin menembak Toothless. Dan Toothless pun tertembak. Kemi yang sekarat pun meninggal. Namun untungnya Toothless masih berhasil diselamatkan. Setahun kemudian, Toothless kembali ke danau bersama ayahnya. Toothless kini menjadi amnesia, dan film pun selesai.